Udah, weh. Mulai-mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Bendra Eskom Mkom. Di sini kami beranggotakan saya Tiara Berubangun sebagai moderator, kemudian rekan saya Winkomgom, dan rekan saya Boyke Gunawan Manurung. Baiklah, mari kita mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh Winkomgom. Ngelek gini ya. Butik Gita adalah tempat di mana keindahan bertemu dengan gaya, di mana setiap pakaian adalah karya seni yang dirancang untuk mengekspresikan keunikan dan keagunaan Anda. Sebagai butik fashion eksklusif, butik Gita didedikasikan untuk menjadikan koleksi pakaian dan aksesoris berkualitas tinggi yang memancarkan keindahan, kepercayaan diri, dan gaya yang abadi. Selanjutnya, Martir. PC. PC menjadi pusat fashion terkemuka yang menghilami dan merayakan keunikan setiap individu. Kami bermimpi untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan, di mana pelanggan dapat menemukan pakaian dan aksesoris yang tidak hanya mencerminkan gaya mereka, tetapi juga merayakan keindahan dan kepercayaan diri yang ada di dalam diri mereka. PC menyediakan koleksi pakaian dan aksesoris yang berkualitas tinggi dengan desain yang inovatif dan terkini agar setiap pelanggan dapat mengekspresikan diri melalui gaya pribadinya. Mendorong setiap individu untuk menemukan dan merayakan keunikan mereka melalui pilihan fashion yang unik dan mendukung perkembangan identitas diri. Berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengintegrasikan praktik-praktik ramah lingkungan dalam setiap aspek bisnis kami, mulai dari rantai pasok hingga kemasan produk. Menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional untuk memastikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya dibacakan sama Boyke. Analisis lingkungan internal bisnis, teknik analisis flow chain. 1. Inbound logistik atau logistik masuk terdapat 3, yaitu pemilihan bahan baku berkualitas tinggi untuk pakaian dan aksesoris. 2. Pengolahan rantai pasok yang efisien untuk memastikan ketersediaan stok yang tepat waktu. 3. Negosiasi harga yang kompetitif dengan pemasok untuk meningkatkan margin keuntungan. 2. Operasional terdapat 3, yaitu desain dan pengembangan produk in-house yang unik dan sesuai dengan tren terkini. 2. Proses produksi yang presisi untuk memastikan kualitas tinggi dan dari setiap item yang dihasilkan. 3. Penerapan teknologi dan inovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi. 3. Outbound logistik atau logistik keluar. Terdapat 3, yaitu penyimpanan dan manajemen interpretaris yang efisien. 2. Pengiriman tepat waktu dan pengelolaan rantai distribusi yang efektif.
3. Pemilihan mitra logistik yang andal untuk memastikan pengiriman yang aman dan cepat. 4. Market and sales atau pemasaran dan penjualan terdapat 3. 1. Pengembangan strategi pemasaran yang kreatif untuk meningkatkan brand awareness. Kedua, penyelenggaraan promosi dan acara untuk menarik pelanggan. 3. Penggunaan platform online dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. 5. Service atau pelayanan. Terdapat 3, yaitu penyediaan pelayanan pelanggan yang responsif dan ramah. 2. Pengembangan program loyalitas dan insentif untuk meningkatkan retensi pelanggan. 3. Penanganan dengan cepat dan efektif terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan. 6. Proklumen atau penggadaian. Terdapat 3, yaitu 1. Pemilihan mitra pemasukan yang dapat diandalkan dan berkualitas. 2. Negosiasi kontrak yang menguntungkan untuk memastikan keberlanjutan pasokan. 3. Monitoring dan evaluasi kinerja pemasok secara berkala. Next slide. Analisis lingkungan internal bisnis atau analisis SWOT. Strengths atau kekuatan, desain eksekutif, koleksi pakaian dan aksesoris yang unik dapat eksklusif menciptakan daya tarik khusus. Kualitas produk, penggunaan bahan berkualitas tinggi dan standar produksi tinggi memberikan keunggulan kompetitif. Weakness atau kelemahan, harga tinggi. Produk kualitas tinggi juga dapat memiliki harga yang tinggi, dapat membantu batasan bagi segmen pasar tertentu. Ketergantungan pemasok. Bergantung pada beberapa pemasok kunci meningkatkan risiko pasokan. Opportunities atau peluang. Pengembangan e-commerce meningkatkan presensi online dan penjualan melalui platform e-commerce. Ekspandasi produk, menambahkan kategori produk atau meluncurkan koleksi khusus untuk memperluas pangsa pasar. Threat atau ancaman, persaingan sengit, persaingan dari bukti fashion lainnya untuk merek-merek besar dalam industri fashion. Perubahan tren, resiko ketidakcocokan dengan tren mode yang cepat berubah. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Kak Tiara. Baik, selanjutnya di sini ada analisis KPI. Yang pertama itu ada penjualan keseluruhan, di mana penjualan keseluruhan ini mengukur pendapatan total yang dihasilkan oleh butik kita tersebut. Yang kedua ada retensi pelanggan, presentase pelanggan yang kembali untuk pembelian berulang. Rata-rata nilai pembelian pelanggan ini selalu berulang. Yang ketiga ada konversi penjualan, presentase kunjungan pelanggan yang terakhir dengan pembelian. Yang keempat ada margin keuntungan kotor, mengukur selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Kemudian persentase pengeluaran operasional terhadap pendapatan, mengukur efisiensi pengeluaran operasional dibandingkan dengan pendapatan. Gimana?
Mohon maaf atas ketergangguan sinyal yang terjadi. Baik, dilanjutkan. Kemudian di sini ada analisis pada bidang teknologi informasi dan juga sistem informasi, yang dimana ada satu, sistem penjualan dan e-commerce. Penggunaan platform e-commerce berpeluang untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan platform e-commerce dan memperkuat jangkauan pasar. Sistem POS atau Point of Sale, implementasi sistem POS yang efisien untuk mempercepat proses pembayaran dan melacak inventaris. Yang kedua ada keamanan informasi dan data, perlindungan data pelanggan. Kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan data dan privasi pelanggan untuk membangun kepercayaan. Yang kedua itu ada pencegahan keamanan cyber, yang mana melibatkan strategi dan teknologi untuk melindungi bisnis dari ancaman keamanan cyber. Ketiga ada analisis data dan personalisasi, pemanfaatan analisis data, yang menerapkan analisis data untuk memahami perilaku pembeli dan tren belanja. Kemudian personalisasi pengalaman pelanggan. Penggunaan data untuk personalisasi pengalaman pelanggan seperti rekomendasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada praktik e-commerce bersih, yang dimana terdapat 2 poin. Yang pertama itu transparansi dan etika e-commerce dengan menetapkan praktik bisnis e-commerce yang bersih dan etis, tentunya untuk mempertahankan citra positif. Yang kedua ada respon terhadap ulasan online, yang menanggapi dan merespon ulasan pelanggan secara online untuk membangun reputasi yang baik dari butik kita tersebut. Yang kelima ada mobile e-commerce, optimasi situs web untuk mobile, dengan memastikan situs web butik dioptimalkan untuk pengalaman pengguna yang baik di perangkat seluler. Kemudian ada aplikasi mobile, menilai potensi pengembangan aplikasi mobile untuk mempermudah proses pembelian dan interaksi pelanggan. Yang keenam dan yang terakhir, ini ada integrasi rantai pasok dan manajemen inventaris. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, sistem manajemen rantai pasok, menggunakan sistem untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan manajemen inventaris. Kemudian ada tren RFID dan IoT, mengeksplorasi teknologi seperti radio frequency identification dan Internet of Things untuk meningkatkan visibilitas stok. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami. Kak, Hasil yang apa diskusi itu ini, ada Kak, yang tunggu, apa? Kak Cir yang kita bikin kemarin tuh nggak ada? Yang Oh iya, strategi-strategi itu. ada, tapi berarti kita salah nge-share. Salah jalur nih. Berarti kita tinggal nampilkan itu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan portofolio dari usaha yang dari hasil diskusi yang sudah kami bahas, yaitu mengenai usaha. Mohon bersabar, minta waktunya sebentar ya Bapak.
Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, baik Winkomkom ataupun Boyke, karena ada sedikit masalah di sini hujan ya. Silakan rekan-rekan untuk dilanjutkan. Kakak lah jelasin, kami mana tahu tuh, nggak paham kami. Udah, saya aja. Betul juga. Udah, saya aja. Nah, baik, di sini ada tabel 1 ya, MC Parlan Strategic Grid untuk sistem informasi butik kita di masa mendatang. Untuk Bayar full strategik nggak? itu Full screen. sendiri, 1 ada digital marketing, new. 2 sistem pendukung keputusan ukuran baju yang terbaru. Yang ketiga itu ada sistem pendukung keputusan trend fashion yang terbaru pastinya. Kemudian di sini ada high potential. Sistem informasi kepatuhan, itu yang terbaru. Kemudian sistem informasi integritasi rantai pasok, itu yang akan kita tampilkan nanti semuanya. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi integritasi marketplace. Yang keempat itu ada aplikasi digital signature dan kwitansi pegawai yang terbaru. Kemudian di bawahnya ada key operational, di mana ada beberapa poin. Yang pertama sistem informasi kasir, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, aplikasi administration toko gudang, toko sampai gudang ya. Kemudian ada web e-commerce, absen fingerprint, dan scanner. Dan kemudian disupport dan didukung oleh web perusahaan. Inilah portofolio yang akan butik kita tampilkan di masa yang akan mendatang, sehingga yang diharapkan nantinya butik kita ini akan semakin berkembang dan masuk ke pangsa pasar yang modern sehingga banyak menarik minat pelanggan untuk membeli. Itu yang dapat diharapkan. Baik, sekian presentasi pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya rekan kami Boyke dan rekan kami Gomgom. Terima kasih kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi, Bapak Bendra Eskom Emkom. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.